Karena kemarin kita udah bahas RTX 5080 Astral dari ROG, kita juga penasaran sama performa dari 5070 Ti. Tapi karena kemarin itu keterbatasan waktu banget, jadi nggak sempat bandingin sama 4080. Kali ini kita akan bandingkan 5070 Ti ini dengan yang sama-sama tough juga, yaitu 4070 Ti Super. Pertama, kita lihat dulu kelengkapan dari boxnya. Jadi selain dari VGA-nya, kita juga diberikan hiasan ala logo TUF Gaming, buku panduan, thank you note, dan Certificate of Reliability karena ini adalah sebuah TUF Gaming. Converter 3x8 pin to 12VH PWR juga ada, dan nggak lupa ada GPU stand yang juga berperan sebagai obeng apabila dilepas. Overall, kelengkapannya ini nggak kalah mewah dengan yang Astral series. Lalu melirik ke desain overallnya, menurut gua desainnya TUF Gaming ini makin ganteng aja dari tahun ke tahun. Kalau RTX 3070 Ti dan 4070 Ti TUF itu masih ada aksen gamingnya, RTX 5070 Ti TUF ini bentuknya itu industrial banget. Apalagi kalau kita lihat di backplate, 5070 Ti ini seperti barang bisnis yang lebih serius. Kalau ketebalannya sendiri sebenarnya sih katanya dia lebih tipis sedikit dibanding yang sebelumnya, tapi kalau kita lihat di sini kayaknya sama-sama aja. Namun buat panjang dan lebarnya si 5070 Ti ini kelihatan banget lebih besar kalau di kamera. Oke, masuk ke percolokan. Jadi di bokongnya itu dia ada 2 HDMI 2.1B dan 3 DisplayPort 2.1B juga, yang berarti tanpa DSC sekalipun seharusnya GPU ini sudah bisa drive 4K 240Hz dengan DP-nya dia. Dan GPU ini sendiri sebenarnya hanya memakan 2 back slot, namun kalau dari ketebalannya dia bisa sampai 3 slot lebih. Dan kalau Asus TUF ini sendiri punya 2 BIOS mode, yaitu Performance Mode dan Quiet Mode, di mana pengetesan kita hanya akan menggunakan Performance Mode aja. Oh ya, BTW, kalau kita bandingkan fanblade si 5070 Ti TUF ini dengan pendahulunya, terlihat sekarang fannya itu lebih rapat dan seharusnya lebih silent ketimbang yang model jadul. Lalu yang terakhir, bobot dari GPU ini juga lumayan berat, jadi direkomendasikan untuk selalu pasang GPU stand kalau orientasinya seperti ini. Lanjut ke spesifikasi, jadi RTX 5070 Ti ini mempunyai bus standar PCIe 5.0x16, tapi bisa backward compatible dengan PCIe Gen 4 juga, namun nggak disarankan karena data transfernya itu akan dikompres. Dia juga sudah menggunakan arsitektur Blackwell terbaru dari Nvidia dengan semikonduktor 4 nanometernya TSMC. VRAM-nya sama dengan RTX 4070 Ti Super ataupun 5080 kemarin, yaitu 16GB dan sudah GDDR7. CUDA cores-nya ada 8960 cores, bandwidth-nya di 896 GB per second, dan masih di dalam interface 256 bit. AI core atau tensor core-nya ada 280 core dengan 70 ray tracing cores yang menghasilkan 1484 TOPS secara total, dan sekarang TGP-nya naik ke 300 watt, dimana ini naik sekitar 15 watt dari RTX 4070 Ti Super. Buat testbednya, karena GPU ini diklaim Nvidia adalah GPU middle budget, kita akan memakai CPU yang juga middle budget, yaitu Core i5 13600K yang diberikan cooling Corsair H115i. GPU-nya ini akan dicolok ke dalam motherboard Z790 Mortar dan di dalam casing Corsair 7000X. Dan untuk perbandingan, kita juga akan membandingkan GPU ini dengan RTX 4070 Ti Super TUF Gaming. Kita awali dengan benchmark sintetiknya dulu. Di Firestrike Ultra dan TimeSpy, 5070 Ti ini hanya unggul sekitar 15% ketimbang 4070 Ti Super. Sementara perbedaan terbesar itu ada di Firestrike-nya, di mana bedanya itu sampai 10.000 poin. Sementara untuk performa ray tracing-nya memang ada kenaikan sekitar 20% di 5070 Ti, ya namun di Speedway itu peningkatannya ada namun tidak terlalu signifikan. Lalu kalau kita melihat spec sheet dari Nvidia, RTX 50 series ini juga digadang-gadang punya teknologi namanya Neural Rendering di aplikasi-aplikasi produktivitas yang kita juga udah showcase sedikit di review RTX 5080 Astral. Namun kita belum sempat membandingkan dengan pendahulunya. Nah, kalau di sini saat kita bandingin dengan RTX 4070 Ti Super, di Adobe Premiere Pro memang 5070 Ti ini sekitar 30% lebih cepat. Namun kita nggak melihat nih adanya peningkatan di Blender sama sekali, mau di CUDA ataupun opticsnya.
Lalu lanjut ke comparison game. Nah, ini yang agak banyak. Jadi buat raw performance alias native performance-nya di CS2 perbedaannya ini tipis banget antara kedua GPU ini. Sama dengan juga Spider-Man Remastered, FPS-nya itu hanya nambah 7 doang. Sementara di Wuthering Waves perbedaannya itu bisa sampai 10 FPS. Barulah saat ray tracing dan DLSS atau frame generation-nya dinyalakan, kelihatan nih bedanya antara kedua GPU ini. Di Delta Force, frame rate ini naik sekitar 35%-an. Black Myth Wukong juga naik segituan. Kalau Cyberpunk cuma naik sekitar 10%-an aja. Tapi ada juga yang bedanya tipis. Marvel Rivals itu cuma naik 10 FPS aja. Lalu Monster Hunter Wilds bisa naik sampai 19 FPS. Spider-Man juga cuma naik 17 FPS dan Wuthering Waves pas dinyalain frame generation-nya bisa naik dari 146 ke 157 FPS. Yang anomali hanya Hogwarts Legacy yang entah kenapa frame rate-nya malah lebih rendah dibandingkan RTX 4070 Ti saat frame generation-nya ini dinyalakan. Terus kayaknya nggak afdol kalau kita nggak tes fitur eksklusifnya RTX 50 series yaitu multi frame generation. Jadi di beberapa game ada settingan multi frame generation seperti di Marvel Rivals atau Hogwarts Legacy. Di sini kita bisa mengaktifkan frame generationnya itu dari kali 2 sampai kali 4. Kalau kali 4, frame rate dari game-game ini bisa sampai 300-an, bahkan Hogwarts Legacy aja bisa sampai 200-an di resolusi 2K. Namun dengan catatan, ini juga bisa menambah PC latency-nya. Dan ada beberapa artefak apabila di movement-movement cepat. Sejujurnya fitur MFG ini nggak direkomendasikan buat para gamer kompetitif, bahkan di LSS aja juga nggak direkomend, jadi lebih baik untuk main native aja buat para gamer kompetitif. Lalu di sini kita juga menguji AI performance-nya menggunakan LM Studio yang memakai model Meta 3.1 dan parameter 8 billion. Di sini ternyata ada peningkatan sekitar 11% dibandingkan RTX 4070 Ti Super. Buat suhunya, Asus bener-bener bisa banget dalam menjaga VGA-nya agar nggak kepanasan. Kalau dalam kondisi idle, fanblade-nya ini bener-bener nggak muter alias nggak akan berisik sama sekali. Dan kalau saat gaming, suhunya bahkan lebih rendah dibandingkan RTX 4070 Ti Super. Dan walaupun mempunyai TDP sampai 300 watt alias kalau full load banget bisa 300 watt, ternyata saat main Cyberpunk, penarikan dayanya bahkan bisa lebih rendah ketimbang 4070 Ti Super. Cuma sekitar 240 sampai 260 watt. Ini artinya penarikan daya realistisnya itu tidak setinggi TDP default dari GPU ini. Walaupun memang kalau sudah pakai GPU dengan TDP sampai 300 watt, minimal power supply kita harus 850 watt lah, kayak PSU dari TUF Gaming ini. Dan buat kalian yang butuh monitoring atau tuning GPU ini, ada software dari Asus yang cukup simple buat tuning GPU, yaitu Asus GPU Tweak 3. Jadi kalau melihat dari data overall, memang ada peningkatan dari RTX 4070 Ti Super ke 5070 Ti. Tapi kebanyakan itu ada di AI performance dan ray tracing performance-nya, alias ya ray tracing core dan tensor core-nya itu memang ada peningkatan. Tapi kalau raw performance-nya itu nggak terlalu jauh beda ya, apalagi kenaikan performanya juga diimbangi dengan kenaikan dayanya. Dan selain kenaikan daya, ini juga kenaikan harganya itu lumayan. Jadi peningkatan harga dari 4070 Ti Super ini ke 5070 Ti itu lumayan. Apalagi si 5070 Ti ini harganya udah di 21 juta. Gila, dengan harga segitu kita udah dapat RTX 4080 loh. Untuk sekarang gue belum bisa merekomendasikan 5070 Ti ini karena harganya masih sangat tinggi banget. Kecuali kalau kalian kerjaannya adalah untuk training model AI. Kalau untuk gaming kayaknya nggak terlalu recommended deh. Apalagi ya dengan harga yang demikian kan. Nanti kita akan review juga RX 9070 XT dan juga RTX 5070 dibandingin dengan 5070 Ti ini. Mana kira-kira yang paling worth it di 2025 ini, kalian tunggu aja videonya. Paling terakhir ya komen gue tentang kedua kartu grafis ini ya, dua-duanya itu cocok buat main game di 2K. Dan kalau misalnya kalian mencari monitor yang cocok banget buat main game 2K di refresh rate tinggi, kemarin kita udah sempat juga review dari merek LG. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.